Dalam perjalanan saya untuk mengajar di sini, melihat keadaan mereka pada saat saya datang, mereka semangat datang untuk menjemput saya, dan mereka katakan kadangkala selamat pagi Bu Guru. Itu membuat saya semangat. Dedikasi Ibu Asdia itu sungguh luar biasa. Dari awal sekolah itu terbentuk, beliau di sini. Sekolah ini belum berbentuk seperti gedung permanen sekarang, masih istilah sekolah daun. Kemudian akses kemari dia masih pakai akar-akar untuk untuk melalui jalan setapak. Itu sungguh menurut saya sangat luar biasa. SD Kecilwana ini dilalui dengan jalan setapak. Nah, sehingga guru-guru di sana, kepala sekolah di sana betul-betul memang mereka yang punya kuat, harus yang mereka yang kuat ke sana itu. Karena kenapa? Jalan dilalui ini sangat luar biasa ini. Setelah kunjungan saya beberapa waktu yang lalu, kemudian saya memutuskan untuk turun langsung gitu, melihat gitu mana medan yang berat itu. Nama saya Asdia. Saya mengajar di SD Kecilwana. Saya guru kelas 2. Sejak tahun 2004 saya mengajar di SD Kecilwana. Dan waktu itu awal buka sekolah di sini masih saya sendiri. Dan waktu itu anak-anak sudah berjumlah 60 lebih, dan dari pemerintah katakan cari lagi guru 2 orang untuk mengajar, dan waktu itu saya cari teman 2 orang, kami 3 orang mengajar di SD Kecilwana ini. Dan sebelumnya belum sekolah ini, masih ada sekolah di bawah. Masih awalnya saya buka sekolah masih di gereja. Waktu itu masih darurat. Saya kumpulkan anak-anak dan kami belajar waktu itu masih di gereja. Dan setelah itu di tahun 2006 dibangunlah salah satu sekolah di situ dari pemerintah, dari PU, dan atap, tiang dengan lantai tanah, di situ sudah kami belajar. Awal saya mengajar di sini masih jalan setapak, dan saya punya anak 3 orang, semua sekolah di sini. Kami harus jalan kaki dari bawah untuk tembus sekolah di tempat ini. Waktu itu masih sekolah di bawah. Awalnya saya disuruh buka sekolah di sini pergumulan, karena saya pikir bagaimana saya harus jalan kaki. Bagaimana saya harus antar, saya bawa saya punya anak. Bagaimana saya harus untuk menghadapi anak-anak di sini. Itu yang menjadi pergumulan saya. Tetapi saya ambil suatu kesimpulan, keputusan melakukan hal-hal demikian itu. Saya tidak melihat harus banyak saya punya honor, harus banyak saya punya gaji. Tetapi saya melihat bagaimana mereka membutuhkan saya. Bagaimana mereka butuh dengan pendidikan yang ada di tempat ini. Itu yang membuat hati saya untuk semangat. Walaupun setiap hari saya harus PT jalan kaki. Mulai dari Salena, jalan kaki sampai di sini. Dan setelah pulang sekolah saya harus jalan kaki turun ke bawah. Karena memang belum bisa dilalui dengan kendaraan motor. Pas dulu itu jalan belum begini.
dan masih banyak rumput-rumput di tikungan. Dan kalau pada saat juga motor kami sementara mendaki naik, tiba-tiba rantai motor putus. Nama desa ini Wana. Iya, jadi nama desa ini Wana, sehingga kami kasih nama sekolah SD Kecil Wana. Jadi awal sekolah ini masih darurat, masih di bawah di tahun 2004, dan masih 3 orang guru. Dedikasi Ibu Asdia itu sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dari awal sekolah itu terbentuk, beliau di sini. Sekolah ini belum berbentuk seperti gedung permanen sekarang, masih istilah sekolah daun. Kemudian akses kemari dia masih pakai akar-akar untuk untuk melalui jalan setapak. Itu sungguh menurut saya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah Ibu Asdia bisa terangkat menjadi P3K dan sudah disertifikasi. Anaknya Ibu Asdia itu sampai sudah jadi guru juga. Sudah mengajar di SMP 3, jadi P3K. Luar biasa Ibu Asdia ini. Harusnya itu dijadikan contoh untuk anak-anak Wana di sini. Ibu Asdia itu sebenarnya guru panutan. Dia itu sudah lama di sini. Sudah bertahun-tahun dari sekolah ini sebelum dibangun, dia sudah di sini. Nah, waktu itu kan dengar ceritanya dia belum jalan begini, belum ada kendaraan, dia berjalan berapa tahun. Sebenarnya itu Ibu Asdia itu adalah panutanku, Ibu. Ibu yang selalu lari, yang kesana kemari, tidak mengenal capek, lelah, dia mengajar kayak begitu, Ibu. Program sekolah sini hanya berfokus kepada baca, tulis dan menghitung. Karena anak-anak di sini kurang sekali minat untuk membaca. Pertama-tama saya menjabat beberapa bulan yang lalu, mereka masih dipanggil, tapi saya selalu turun ke bawah dulu. Sebelum saya kemari, saya parkir motor di depan gereja, kemudian saya bilang, saya berinteraksi pakai bahasanya mereka. Dan kebetulan saya mengerti bahasa mereka, saya bilang, saya orang sini juga. Nenek moyang saya orang suku ini. Saya bilang begitu. Jadi saya melakukan pendekatan etnis, bahasa. Dan alhamdulillah dapat kami saksikan sendiri, mereka datang sendiri tanpa diperintah. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, luar biasa. Ya, karena kita diberikan kesehatan. Adanya sekolah ini, kalau awalnya memang mereka itu anak-anak itu kalau ada tamu mereka ketakutan. Adanya sekolah ini dan semakin berkembang, semakin kami banyak dikunjungi, kemudian semakin kami mengarahkan anak-anak kami, mereka ada perkembangan. Mereka tidak takut lagi untuk ketemu dengan orang lain. Mereka kalau diarahkan mereka sudah bisa, sudah paham dan mereka sudah mengerti. Sehingga anak-anak kami di tempat ini dengan keadaan mereka seperti ini, mereka bisa bersosialisasi dengan orang lain. Jadi gini ceritanya, saat saya berkunjung ke sekolah-sekolah itu kan di-upload itu di mana-mana di-upload ya. Pak Hardi luar biasa kunjungannya ke sekolah ini. Masuk itu SMS. Ya coba Pak Hardi berani ke Wana, Pak Kadis berani ke Wana. Saya tertantang di situ. Kepala sekolahnya kok salah, siapa tahu gurunya. Iya. Sudah langsung telepon ini pengawas dengan teman kepala sekolah. Kita besok ke Wana, Sabtu. Terkaget semua mereka. Bisanya Pak Hardi ini langsung ke Wana. Pak Hardi tidak tahu ini kira-kira gimana kondisinya, tidak tahu ini. Saya juga belum tahu kondisinya seperti apa. Kenapa ini semangat guru-guru luar biasa di Wana ini saya ini Kadis Pendidikan kok tidak mendapat sentuhan seperti itu kan? Coba saya melihat dulu apanya di sana ini. Kira-kira 1-2 minggu saya dilantik jadi Kadis. Saya ke sana.
turun pelan-pelan. Teman saya di belakang ini dia syuting pemandangan. Pada saat tikungan tajam itu, dia dapat motor, tinggal motor di situ. Dia teriak, mana Pak Kadis. Ini teman saya yang bonceng, ini kepala sekolah yang bonceng. Itu jatuh juga sama-sama saya kan. Tapi dia tertahan di kayu. Kalau saya enggak, memang lurus jatuh itu sampai 50 meter ke bawah itu. Woi. Ya Allah. Mana? Ya Allah Pak Kadis, ya Allah Pak Kadis. Tahu kami mengalami musibah ya Allah. SD Kecilwana ini dilalui dengan jalan setapak. Nah, sehingga guru-guru di sana, kepala sekolah di sana betul-betul memang mereka yang punya kuat, harus yang mereka yang kuat ke sana itu. Karena kenapa? Jalan dilalui ini sangat luar biasa ini. Setelah kunjungan saya beberapa waktu yang lalu, sebenarnya kunjungan sudah di tahun kemarin. Oleh karenanya sudah ada perbaikan jalan gitu ya. Hanya memang yang belum tersentuh adalah suplai air. Ya, suplai air dikarenakan medan yang cukup berat. Maka kemudian saya memutuskan untuk turun langsung gitu, melihat gitu mana medan yang berat itu, ya, untuk memastikan bahwa sumber air betul-betul bisa ini gitu diketahui gitu. Dan memang medannya cukup berat gitu, malah hampir jatuh di jurang gitu. Itu, waduh, pokoknya ya. Tapi alhamdulillah kita bisa capai, nah sehingga kita tahu bahwa bisa sehingga kita putuskan bahwa tahun ini suplai air di Wana harus betul-betul diselesaikan. Nah, olehnya itu saya berterima kasih kepada teman-teman di SD Kecilwana, terutama kepala sekolahnya dan guru-gurunya, di mana perhatian mereka, semangat mereka untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi masa depan kita semua ini mendapat perhatian luar biasa dari kami. Ya, saya bilang harapan saya khususnya terkait dengan upaya percepatan, ya, persamaan kualitas pendidikan untuk anak-anak kita di Kota Palu itu betul-betul berjalan dengan efektif. Jadi saya minta dengan pemerintah ini, kalau bisa tambahlah kami gedung lagi, supaya satu-satu gedung, supaya tidak terlalu saling mengganggu. Karena kadang-kadang dari yang kelas 4 tinggal lari ke sebelah, begitu juga sebaliknya. Kalau per kelas kan enak. Saya selalu kasih tahu ada pengalaman teman-teman juga. Pernah kalau jalan dari sini keluar dari rumah sekolah, ada teman-teman saya kasih motivasi bahwa mereka keluar dari jam 5 subuh, nanti pulang jam 5 sore, harus jalan kaki. Dan itu saya ceritakan ke orang tua supaya bisa memotivasi mereka. Karena kalau tanpa perjuangan tidak bisa menghasilkan sesuatu. Harus berjuang, harus berkorban dulu dari sekarang. Itu selalu saya motivasi ke anak-anak dan ke orang tua di tempat ini. Harapan saya untuk sekolah ini supaya tetap berdiri megah di sini, dan anak-anak di sini harus ada yang jadi guru atau jadi polisi seperti yang di saat sudah dilihat mereka mau jadi apa, dan mereka katakan saya mau jadi guru, mau jadi polisi, mau jadi tentara, dan itu harapan saya ke depan. Dan suatu saat saya kan sudah tua, bisa lah anak-anak di sini bisa untuk membangun sekolah ini untuk kedepannya anak-anak yang ada di Wana ini. Itu harapan saya ke depan. Di depan kelasku menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak, guruku terima kasihku.
hanya diri